Nah, yuk kita langsung siram. Oke, kita siram ya di bagian media tanamnya seperti ini. Cara pemupukan pada tanaman hias agar cepat pertumbuhannya. Nah, saya melanjutkan dari video yang kemarin ya, yaitu tentang teknik pemupukan pada tanaman hias indoor saya agar semakin cepat pertumbuhannya. Kemarin video live-nya sudah saya kasih ya, tentang beberapa jenis media tanam untuk tanaman-tanaman hias kita di rumah. Dan kali ini saya sudah memenuhi janji saya, yaitu saya akan berikan tips pemupukan pada tanaman-tanaman hias punya saya ini agar pertumbuhan itu bukan hanya subur, sehat, tapi juga cepat pertumbuhannya guys. Nah, apa sih pupuknya? Makanya jangan lupa tonton video ini sampai selesai guys. Oke, yuhu. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung untuk jenis tanaman apa sih yang bisa dipakai untuk pemupukan pada kali hari ini, yaitu pada tanaman-tanaman jenis tanaman hias indoor atau tepatnya adalah tanaman hias daun guys. Jadi dalam dunia tanaman hias itu ada beberapa tanaman yang biasa kita miliki di rumah, yaitu tanaman hias daun dan tanaman hias berbunga. Itu dua dulu ya. Kalau untuk tanaman hias berbunga itu identik dengan yang namanya tanaman outdoor, karena dia membutuhkan ekstra sinar matahari agar munculnya bunga-bunga seperti mawar, zinnia, bunga matahari. Semua itu butuh yang namanya penyinaran sinar matahari secara langsung dari pagi sampai sore agar pertumbuhannya itu cepat dan munculnya bunga-bunga itu bisa benar-benar mekar dengan sempurna. Beda dengan beberapa tanaman hias daun. Nah, sekarang kepada tanaman hias daun guys. Yang namanya tanaman hias di daun itu identik dengan tanaman hias indoor, karena yang dilihat bukan dari bunganya tapi dari kecantikan daunnya. Walaupun beberapa tanaman hias seperti tanaman hias aglonema misalkan itu juga mengeluarkan bunga, tapi yang dilihat bukan kecantikan dari bunganya ya, lebih kepada kecantikan daunnya guys. Maka disebut dari tanaman hias daun walaupun dia berbunga. Nah, itulah perbedaan dari tanaman hias daun dan tanaman hias berbunga. Kalau tanaman hias berbunga itu pasti tanaman outdoor. Kalau tanaman hias indoor itu biasanya adalah tanaman hias daun. Oke ya, itu perbedaan dari beberapa jenis tanaman hias di rumah kita. Nah, pupuk yang saya pakai ini untuk tanaman-tanaman hias indoor guys, yaitu tanaman hias daun ya, yang seperti yang saya bilang tadi. Yaitu melanjutkan yang video yang kemarin, ini ada tanaman hias indoor peperomia watermelon. Ini adalah aglonema. Teman-teman terserah mau di rumah punya aglonema apa ya. Ini aglonema red anjamani. Kebetulan warnanya masih ada putih-putih karena kemarin saya semprot fungisida ya. Lalu ini ada alocasia black velvet. Lalu ini ada calathea meranti Bali. Nah, ini lanjutan dari video live kemarin. Hari ini saya berjanji memberikan tips pemupukannya. Nah, makanya hari ini harus tonton ya untuk pertumbuhannya agar semakin cepat. Nanti akan muncul seperti ini ya, contohnya tunas baru atau calon daun baru. Itu lihat aglonemanya semakin subur, muncul daun-daun baru. Lalu peperomianya juga itu ya, daun kecil udah bermunculan. Lihat hijau-hijau di tengah-tengah tuh ya, hijau-hijau kecil masih imut. Itu artinya ada kehebatan yang luar biasa pada teknik pemupukan yang saya lakukan. Makanya tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham guys. Nanti tanamannya di rumah pasti akan semakin subur dengan teknik pemupukan yang saya lakukan ini. Makanya ditonton dan dilakukan di rumah ya. Oke? A few moments later. Tentang media tanam jenisnya kemarin sudah saya berikan ya tutorialnya. Teman-teman bisa tonton ulang di playlist tanaman saya, itu untuk jenis-jenis media tanam untuk tanaman hias di rumah kita. Nah, sekarang langsung aja ya, kalau sudah tahu tentang jenis media tanamnya, saya akan berikan teknik pemupukannya. Nah, ini di depan saya ada air 5 liter ya, kurang lebih air 5 liter bersih, air bersih. Kalau bisa airnya sudah diendapkan ya dari kemarin, itu lebih bagus lagi. Cocok sekali untuk tanaman hias calathea yang sangat sensitif ya dengan zat klorin. Nah, supaya tidak ada zat klorinnya, itu bisa diendapkan 1-2 hari ya. Itu baru paling bagus disiramkan ke tanaman-tanaman indoor kita, terutama tanaman calathea. Itu juga pernah saya share ya tentang jenis air yang sangat bagus untuk tanaman-tanaman hias kita di rumah agar terbebas dari yang namanya pengeringan daun-daun. Nah, lalu kemudian untuk air 5 liter ini saya akan berikan seperti biasa ya, itu cara pupuk organik buatan saya ini. Pupuk organik cair yang ini yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias apapun ya, karena mengandung ekstrak daun kelor. Ini fungsinya adalah memunculkan tunas-tunas baru atau calon-calon daun baru, sehingga nanti tanamannya semakin rimbun. Nah, inilah manfaat dari pupuk organik buatan saya ini. Silahkan yang mau pesan ya di WA aja ya di 0812 874 7041 sambil nonton videonya sambil dicatat untuk nomor WA-nya. Oke. Nah, ini untuk air 5 liter saya akan berikan kurang lebih 60 sampai 100 ml ya.
Bisa juga dicampur dengan air cucian beras ya. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah diberikan pupuk organik, saya akan berikan dari vitamin B1 ya. Vitamin B1 ini agar tanamannya semakin segar ya, tidak loyo. Kebetulan ada beberapa tanaman hias saya yang baru datang juga dari pembelian online. Ini saya berikan untuk air 5 liter ini, yaitu setengah tutup ya. Nah, ini setengah tutupnya aja. Nah, itu kita berikan. Nah, sekarang dari pupuk fasternya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya akan berikan pupuk faster. Nah, ini ya, tara. Ini adalah pupuk NPK dari produksi Yaramila. Cuman itu kalau kemasan aslinya ada 50 kilo guys untuk pertanian ya. Jadi saya membelinya atau mendapatkan secara ecer. Nah, ini Yaramila Faster ini untuk deskripsi dari unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium adalah 2577 atau tepatnya adalah NPK 2577 ya. Artinya N-nya itu di angka 25%, P dan K-nya di angka 7%. Kenapa N-nya lebih tinggi? Nah, itulah yang saya cari dari nutrisi tersebut, di mana nitrogen atau unsur N itu sangat diperlukan pada pertumbuhan khusus daun-daunnya, sedangkan di depan saya adalah taman hias daun, maka yang diperlukan adalah untuk kecantikan daunnya. Nah, itulah sangat cocok untuk diberikan dari NPK 2577 ini ya, untuk tanaman-tanaman hias indoor. Ingat ya, pupuk ini cuma diberikan pada tanaman hias indoor atau tanaman outdoor boleh berbunga, tapi pada masa yang masih kecil atau remaja. Kalau sudah pembungaan jangan diberi pupuk ini. Tapi kalau untuk tanaman hias daun sampai besar, sampai dewasa juga tetap boleh menggunakan pupuk NPK 2577 ini. Paham ya? Untuk air 5 liter ini, pupuk NPK-nya saya berikan 1 sendok makan ya. Jadi NPK ini itu sebenarnya bisa dipakai minimal ya air 3 liter. Air 3 liter itu 1 sendok makan, atau sampai air 5 liter itu sendok makan. Jadi sekitar segitu ya dosisnya. Saya tidak akan memberikan terlalu pekat karena kita menjaganya aja ya, karena ini saya memberikan pupuknya itu tidak lama, cuma seminggu sampai 2 minggu sekali. Jadi dosisnya jangan terlalu pekat, nanti tanamannya akan overdosis dari nilai nutrisi yang diberikannya. Jarak pemupukannya semakin dekat, maka untuk pencairan pupuknya itu jangan terlalu pekat guys. Nah, seperti itu ya teknik cara pemupukan. Kita aduk sampai larut untuk semua pupuknya ini. Sepertinya sudah larut ya untuk Yaramila Faster ini. Nah, itu dia. Untuk Yaramila Faster ini itu emang kemasan aslinya 50 kilo. Makanya kalau pengen punya pupuk Yaramila Faster ini agar tanaman cepat tumbuhnya, bisa ya di toko saya di WA 0812 874 741 dan juga untuk pupuk organiknya. Sambil promosi ya. Nah, ini sudah larut ya. Sekarang saatnya untuk pemupukan pada tanaman-tanaman hias depan saya ini. Nah, yuk kita langsung siram. Oke, kita siram ya di bagian media tanamnya seperti ini. Dikit-dikit aja ya, sekitar sepertiga ini gayungnya. Kalau teman-teman punya gayung buat mandi, yaitu sekitar seperempatnya. Ukurannya kan gede tuh. Ini kan kecil, cuma 500 ml. Nah, ini yang penting akar sudah basah ya sudah, berarti sudah diselesaikan untuk pemupukan cair, yaitu untuk NPK Faster, untuk pupuk organik, dan juga untuk vitamin B1 ya. Ini 3 pupuk ini yang saya pakai untuk tanaman hias indoor saya agar cepat pertumbuhannya. Nah, yuk kita tiru di rumah agar pertumbuhannya semakin cepat, subur, dan rimbun, dan sehat ya untuk tanaman-tanaman hias indoor kita. Jangan lupa untuk teknik pemberian fungisida agar tidak mudah terserang penyakit ya. Oke, buat teman-teman yang pengen bertanya atau yang belum paham ya, bisa chat aja di kolom komentar. Nanti saya akan balas untuk pertanyaannya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe untuk loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.